Kecamatan Tempel adalah salah satu wilayah di Kabupaten Sleman. Setiap desa di kecamatan yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah ini senantiasa berupaya dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satunya di Desa Pondok Rejo, tepatnya di Dusun Ngentak. Junada Payung, pencetus pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kampung Sentra Payung. Pada tahun 1982, mayoritas penduduk Ngentak telah menekuni pekerjaan di bidang jasa perbaikan payung. Begitu juga dengan pemilik Junada Payung. Seperti halnya tukang servis lainnya, ia juga melakukan perbaikan payung untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, selain menerima permintaan perbaikan payung, Junada juga mengumpulkan rongsok dari pabrik di daerah Magelang untuk diperbaiki kemudian dijual secara langsung. Dari yang hanya menerima perbaikan, ia kemudian mendapat permintaan untuk membuat payung. Hasil kerjanya tersebut mendapat respon positif dari para pelanggan. Semakin lama, permintaan semakin meningkat. Hal tersebut menjadi pintu rezeki bagi Junada sekaligus warga sekitar yang pada akhirnya bergabung di bisnis payung miliknya. Nama saya Sumiati, saya punya usaha payung yang saya beri nama Junada Payung di alamatnya Ngentak, Pondok Rejo, Kecamatan Tempel, Sleman. Berdirinya tahun 1982. Membuat payung untuk souvenir untuk 1000 hari, manten dan koperasi-koperasi dan lain-lain. Ya, model payungnya itu ada golep, sama semi, standar, sama lipat. Kalau nggak ada pesanan saya nggak bikin. Dalam 1 bulan ya kurang bisa 1000 payung. Kurang lebihnya ya 40 jutaan. Saya usaha Junada Payung di sini kan tenaga kerja saya ambil di sekitar sini. Jadi bisa menambah perekonomian mereka. Warga di sini kebanyakan bekerja sebagai tukang servis payung. Kami juga menyediakan komponen-komponen bagi mereka. Suka dukanya kalau musim kemarau kan itu nggak ada pesanan, jadi payung nggak laku. Jadi saya terus cuma stok aja. Satu kalau kemarauannya panjang, ya itu saya ya kerepotan ya. Harapan saya ya Junada Payung tetap langgeng, lancar. Nanti bisa diteruskan sama putri-putri saya atau cucu-cucu saya. Pertambahan karyawan ini tidak hanya dikarenakan permintaan yang meningkat, namun juga peluang besar yang berhasil dilirik olehnya. Berkat kejeliannya, Junada berhasil membawa Dusun Ngentak sebagai satu-satunya dusun sentral penghasil payung di Kabupaten Sleman. Pembuatan payung yang masih manual menjadi kelebihan dari produksi Junada. Hal ini dikarenakan konsumen lebih percaya akan keawetan payung yang dijahit langsung menggunakan tangan. Setelah memilih bahan, kain dipotong sesuai pola. Potongan-potongan pola yang sudah dibuat tadi kemudian dijahit secara teliti menggunakan mesin. Kain yang telah dijahit kemudian disatukan dengan rangka yang telah dibuat. Proses terakhir yaitu proses finishing. Agar menjadi payung yang cantik dan layak pakai, menambahkan beberapa bahan pelengkap. Proses selesai, payung dikemas dan siap dipasarkan. Setiap musim hujan tiba, usaha Junada kebanjiran order. Oleh karena itu, ia kemudian menyiasati kebutuhan setiap musim hujan dengan terus melakukan produksi di musim kemarau. Ya, sebentar saya cari ya Bu ya. Oh ya, udah jadi Bu, udah jadi ya, bisa diambil.
Ya, oke. Berkat keuletan dan kerja kerasnya, kini Junada Payung sudah mampu menembus pasar Jakarta, Bandung, Tulung Agung, dan Balikpapan. Seringkali para pelanggan bahkan datang langsung ke pabrik payung miliknya untuk membeli langsung produk-produk buatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Selain membuat payung untuk memenuhi permintaan konsumen, Junada juga menjual segala bahan-bahan yang dibutuhkan untuk perbaikan payung bagi warga sekitar dan produsen lainnya. Pak, payung. Oh iya Bu. Hal ini merupakan wujud nyata Junada dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Kesuksesan yang diraih Junada merupakan buah dari konsistensi dan inovasi yang terus diupayakan agar usahanya tetap eksis dan bermanfaat. Dengan adanya program inovasi desa, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan dan meningkatkan kemandirian desa, serta mampu mengoptimalkan dana desa yang setiap tahun diterima oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, diharapkan partisipasi masyarakat dapat secara terus-menerus dikembangkan untuk kemandirian desa melalui inovasi-inovasi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk menunjang pembangunan desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.